بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan malam ini, pertemuan terakhir dalam kaitan kajian kita, kajian tafsir, menyambut datangnya bulan Ramadan, kita tentu membahas salah satu yang saya pikir penting dan perlu diulang-ulang terkait dengan Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, tentu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang persoalan Ramadan. Ayat 184 dan 185 itu bicara tentang Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Kita pernah membahas 1 tahun yang lalu terkait dengan ayat 184 tentang persoalan puasa. Pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan lanjutkan bahasan kita pada ayat 185 setelah syariat puasa diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak yang ada Al-Qur'an di hadapannya bisa membuka ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Dalam surat ini, ayat 185 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat ini ayat yang panjang, yang di dalam ayat ini ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Yang pertama kita akan bahas Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata syahru itu artinya bulan, syahr. Bedakan bulan yang merupakan hitungan hari dengan bulan yang merupakan benda. Kalau bulan yang merupakan benda kita sebut qamar. Kalau bulannya itu full disebut dengan badrun. Tapi kalau bulan terkait dengan hitungan hari disebut dengan syahr. Syahru bulan. Ramadan. Kata Ramadan itu adalah satu kalimat yang memiliki akar kata dari kata kerja Ramadan. Kata Ramadan ini artinya sangat panas, terbakar. Itu kata Ramadan dalam bahasa Arab. Maka kenapa disebut dengan bulan Ramadan? Karena saat itu kondisi cuaca memang sangat panas. Orang-orang Arab memberikan nama bulan itu berdasarkan cuaca, iklim. Sama dengan orang-orang kita memberikan nama sesuai dengan apa yang ada di tempat itu. Mungkin, saya juga nggak tahu ya, Kemanggisan mungkin banyak manggis. Dulu kita nggak tahu kan.
Pemandoran banyak mandor mungkin ya. Ada mandor nggak tuh? Hah? Ada mandor ya? Ada. Mungkin yang lainnya Tanjung Duren, mungkin banyak durennya kali ya. Mungkin ya. Karena orang memberikan nama itu sesuai dengan apa yang ada di situ. Rawa belong, bukan rawanya bolong. Maka disebut dengan rawa belong. Rawa buaya, mungkin banyak buaya di situ. Maka disebut dengan rawa buaya, mungkin ya. Orang-orang Arab memberikan nama bulan itu berdasarkan cuaca. Cuaca iklim yang ada di dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah ketika musim dan cuaca kondisinya itu sangat panas, maka disebutlah Ramadan. Dari kata Ramadan, panas. Makanya orang kalau umroh di bulan Ramadan itu biasanya panas. Kalau ingin mendapatkan cuaca dingin ya bulan sekitar Januari, Februari itu dingin. Tetapi kalau bulan Ramadan itu biasanya panas sampai di atas 38 derajat, 40 dan seterusnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang alladzi unzila fihil Qur'an. Yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Pak, turun itu dua model. Model yang pertama turun sekaligus. Dan turun sekaligus itu namanya di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di bulan apa? Ramadan. Maka turunnya Al-Quran langsung ke langit dunia itu di Baitul Izzah itu di bulan Ramadan. Nanti dari Baitul Izzah diturunkan Al-Quran berangsur-angsur. Berangsur-angsur kepada Rasulullah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau ada yang bertanya, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan judi, maka turun tuh nanti ayat Quran. Ada sebabnya. Maka ketika turun di Mekah dan Madinah secara berangsur-angsur, itu bukan turun Al-Quran sekaligus. Jadi turunnya Al-Quran sekaligus itu di bulan Ramadan. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi mulia. Tuh gitu loh Pak. Kenapa? Karena yang turun mulia. Dibawa oleh malaikat yang mulia. Ra'isul Malaika. Kepalanya malaikat itu Jibril. Disampaikan kepada orang yang paling mulia. Yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW. Kalau tidak ada Rasul, nggak ada alam semesta ini. Maka momennya jadi mulia. Malamnya ketika Anda dapat malam itu, maka Anda mendapatkan kemuliaan. Namanya Lailatul Qadar. Segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia aja. Malam Jumat jadi mulia. Turunnya kan malam Jumat. Lailatul Qadar di malam Jumat menjadi malam yang mulia. Karena itu maka Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ente harus banyak baca Quran. Disuruh oleh Rasulullah banyak baca Quran. Kenapa? Karena turunnya di bulan Ramadan, maka membaca Quran di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Logikanya begitu. Maka orang baca Al-Quran di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan beda Pak. Itu satu. Maka disuruh membaca Al-Quran. Banyak tadarus, banyak tilawah, banyak tadabbur. Makanya bulan Ramadan bukan bulan tawakuf tuh. Bulan menggiatkan pengajian. Betul enggak Pak? Karena bulan tadabbur. Makanya banyak orang yang enggak berhenti di bulan Ramadan. Pengajian lanjut. Bahkan setiap bulan Ramadan kajian full. Betul enggak? Kita cuma mindahin doang. Malam Rabu jadi hari ada apa? Selasa pagi atau Rabu pagi? Rabu pagi. Nah, setelah sholat subuh itu memindahin aja waktunya. Kenapa? Di bulan Ramadan harus banyak baca Quran, banyak mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kenapa? Bacanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Anda baca nih satu ayat 10 kebaikan.
Karena setiap huruf itu 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan 10 kali 70. Berapa, Pak? 700 satu huruf. Anda bayangkan kalau Anda khatam sampai 4 kali khatam setiap minggu, sekali khatam tuh Anda bisa hitung berapa pahalanya. Kali 10 kali 70. 700 kali berapa itu? Berapa huruf Al-Quran, Pak? Hurufnya saya nggak tahu, Pak, saya belum pernah hitung. Yang pasti banyak kan? Bayangkan banyak itu kali 700. Berapa dapat pahala? Maka kalau bulan Ramadan jangan disia-siakan tuh. Kenapa? Syahrul Quran. Yang kedua, bukan cuma membaca Al-Quran, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Al-Quran. Bagaimana kita tahu nilai-nilai Al-Quran kalau kita tidak tadabbur, tadarus, dan kita kaji ayat-ayat Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, maka nggak heran tuh kalau bulan Ramadan kita dilatih itu, Pak. Apa? Dilatih sabar. Bapak kalau bulan Ramadan sabar nggak sih? Anda dilarang makan, Pak. Habis subuh sampai menjelang maghrib. Sabar nggak tuh? Coba kalau bukan bulan Ramadan Anda dilarang makan, marah nggak? Marah, Pak. Diajarin sabar. Satu. Anda diajari jujur. Kenapa? Orang kalau di bulan Ramadan biasanya bohong itu jadi nggak mau tuh. Ya kan? Di bulan Ramadan. Padahal selain bulan Ramadan, setiap hari kita bohong. Kalau di bulan Ramadan, nggak mungkin atau sulit kita untuk berbohong. Kenapa? Ada orang bilang, ente kalau bohong puasa juga batal loh. Padahal nggak batal juga, ngurangi pahala puasa. Buat apa ente puasa? Sementara pahalanya nggak dapet tuh. Tapi supaya kita nakut-nakutin anak kecil, jangan bohong, nanti batal. Itu bahasa orang-orang kita. Nah, karena itu maka Quran itu dibaca, dikaji, dan diimplementasikan nilainya dalam kehidupan. Di bulan Ramadan tuh belajarnya, nanti bulan berikutnya udah biasa. Tuh, maksudnya gitu. Kenapa? Karena bulan Ramadan jadi madrasah. Ente kalau di bulan Ramadan itu terlatih dengan sendirinya. Kenapa? Di mana-mana banyak pengajian. Banyak kajian-kajian banyak. Terlatih dengan sendirinya. Itu pertama tuh. Yang kedua, Al-Quran mengatakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dijelaskan kenapa membaca Al-Quran. Allah memberikan alasan karena Al-Quran itu punya fungsi 3. Apa fungsinya? Fungsi yang pertama, Al-Quran itu hudan, petunjuk, pedoman. Ente kalau pergi kemana-mana, nggak ada petunjuk, pedoman, nyasar nggak? Nyasar. Sekarang mau kemana-mana gampang. Ada apa? Ada GPS. Apa GPS, Bang Iji? Ada map kita. Tuh, diantar kemana-mana nyampe. Coba kalau nggak ada map, pusing kita tuh. Diarahkan. Maka Al-Quran itu seperti GPS. Atau bahasanya apa tuh? Google Map. Diarahin kita ke arah yang benar. Diingatin kalau kita menyimpang. Diperbaiki rute kita. Karena kita manusia, Pak. Suka lupa, hilaf. Kadang-kadang nggak tahu. Tapi Al-Quran memberi tahu. Maka di dalam Al-Quran itu ada petunjuk. Pelajari isinya. Supaya ente hidupnya itu lurus di dunia dan di akhirat, ente mendapatkan kehidupan yang bagus nantinya. Maka di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran, pelajari. Kenapa? Alasan yang pertama kata Allah, Al-Quran itu bisa hudan linnas. Bisa saya beri contoh. Di dalam Al-Quran kita disuruh jaga emosi, Pak. Wal kaziminal ghaiz. Ciri-ciri orang bertakwa itu kata Allah, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dia tahan emosinya, marah. Tuh, bayangkan. Ini Al-Quran kasih petunjuk, ente kalau marah tahan. Jangan dikeluarkan. Ternyata karena ini adalah perintah Allah, maka ketika kita menahan diri dari marah dan diajarkan cara-caranya, itu ternyata bermanfaat secara medis. Itu petunjuk, Pak, pedoman tuh, aturan. Ternyata secara medis orang-orang yang
mampu menahan dirinya dari sifat marah, maka itu bisa terhindar dari resiko berbagai penyakit. Misalnya jantung. Jantung itu kan biasanya diserang orang kalau kaget kan. Dia punya penyakit jantung diserang. Dia kaget tuh. Tiba-tiba dilihat istrinya dibawa orang lain kan. Kaget dia. Jantungan kan, mati dia. Jantung tuh. Emosi tuh. Makanya orang emosi itu hati-hati Pak, larinya ke jantung tuh. Kedua bisa stroke, darah tinggi naik tuh. Tapi orang-orang yang stabil emosinya, dia akan sehat. Itu menurut medis, saya nggak bisa jelaskan secara full tentang penelitian medis. Tapi intinya adalah dengan menahan marah yang itu diajarkan Allah dalam Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, terbukti secara sains tentang manfaat kesehatan. Itu baru satu contoh, Pak. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua, kata Allah, kenapa kita harus banyak baca Quran, pelajari Al-Quran? Karena Al-Quran itu bayinatin minal huda. Al-Quran itu dia menjelaskan sesuatu yang enggak jelas. Dan menjelaskan itu dengan bukti-bukti, dengan kisah-kisah, dengan contoh-contoh. Orang Pak, kalau dikasih kisah, itu lebih kena ke dalam hati. Maka orang kalau ceramah dengan kisah-kisah, itu orang langsung dengar Pak ya. Misalnya ente ceramah, datar aja. Nggak ada kisahnya, nggak ada logika-logika dipakai, orang tidur. Sekarang banyak yang tidur di belakang-belakang nih saya lihat. Tidurnya bukan karena nggak itu, karena ngantuk, lelah, kita maklum. Itu satu kan. Jadi pakai kisah. Itu cara Al-Quran menjelaskan kepada orang supaya paham, kasih kisah. Misalnya saya beri contoh. Allah menceritakan bagaimana sabar itu bisa membuat orang sukses. Diberikanlah contoh Nabi siapa Pak? Nabi Yusuf. Turunlah surat Yusuf tuh. Dari awal sampai akhir cerita tentang Nabi Yusuf. Orang yang jaga yang jaga hatinya, takwa kepada Allah, maka akan mendapatkan seperti Nabi Yusuf. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu kesimpulannya dalam surat Yusuf. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berlaku muhsin atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu kesimpulan cerita Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Allah jelaskan tuh. Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran dengan jelas. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan misalnya terkait dengan kalau ente zalim sama orang. Ente sombong karena harta ente. Sombong karena kekuasaan. Mentang-mentang berkuasa, orang lain ditindas dengan kebijakan-kebijakannya. Dia mau menang sendiri, Pak. Diberikan contoh siapa, Pak? Allah hancurkan. Fir'aun. Yang kaya suka menindas konglomerat. 9 naga. Tuh, kan? Ada berapa sih naga, Pak? 9. Kayak Wali Songo aja 9 dia. Naga aja pakai 9. Naga 9. Berarti Wali Songo. Kita punya wali 9. Dia naga 9. Keren kan? Habis dibuat Pak. Dikeruk kita punya sumber daya alam kita. Itu sama dengan apa? Korun akan Allah hancurkan dan Allah akan binasakan. Kalau masyarakat ini sudah minta sama Allah, Pak, kita belum minta sih. Karena belum merasa tertindas. Coba kita minta sama-sama, ya Allah. Itu Allah akan turunkan. Kenapa? Doaul mazlum mustajabun. Doa orang yang dizalimi itu akan dikabulkan Allah. Kalau 10.000 orang berdoa sama Allah, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dizalimi kita secara sistem, ekonomi, susah kita berdagang. Dan seterusnya. Susah nyari duit. Susah nyari kerja. Apalagi contohnya? Dijelaskan tentang riba. Bayinatin minal huda. Jelaskan. Orang karena nggak tahu Pak riba ini. Kalau pakai logika kita, itu nguntungin Pak. Logika kita. Misalnya saya beri contoh nih. Bapak kasih pinjam orang 2 juta. Kembaliin 2,5 juta. Untung nggak? Untung, tapi yang dipinjami
Begitu. Kalau orang berekonomi, pasti dia nyari untung. Masa bodoh orang menderita. Allah larang. Nggak boleh itu. Itu tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang melegalkan riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan tuh oleh Allah. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba seperti orang kesurupan. Seperti orang kena setan, kesurupan setan tuh, kesambet. Orang Betawi bilang apa? Kesambet tuh. Orang kalau kesambet sadar nggak Pak? Nggak sadar. Kalau orang nggak sadar, dia lupa itu dia ngerugin orang. Digambarin oleh Allah. Itu namanya wabayyinatin minal huda wal furqan. Banyak diceritakan oleh Allah. Yang ketiga kata Allah wal furqan. Furqan itu artinya dari kata faroko. Faroko itu memisah, membedakan. Maka muncul kata tafrik, farqa, memisahkan. Muncul kata firqah, bagian-bagian terpisah itu firqah, kelompok-kelompok itu disebut dengan firqah. Wala tatafarraqu, jangan Anda berpisah-pisah tuh. Berpencar-pencar, bikin kelompok-kelompok sendiri sehingga enggak bersatu, itu dilarang oleh Allah. Nah, Al-Qur'an itu kata Allah, maka kita disuruh banyak membaca dimulai di bulan Ramadan tuh, pelajari isinya. Kenapa? Al-Quran itu furqan. Apa itu furqan? Furqan itu artinya Anda diajak. Di dalam Al-Quran itu bisa bedain mana benar, mana salah. Karena kita kadang-kadang nggak tahu Pak, mana benar, mana salah. Misalnya diajar dalam Al-Quran. Yang benar nih begini. Kalau ada orang bawa berita, informasi. Jangan langsung terima itu berita itu. Apa kata Allah? Fatabai, periksa dulu benar enggak tuh. Kenapa? Kalau ente enggak periksa tuh berita itu benar atau tidak, ente akan membuat orang itu bisa kena musibah. Nanti ente menyesal. Diajari oleh Allah tuh. Maka Allah turunkan yang ditafsirkan para ulama, kalau ada berita jangan langsung disebar, tapi dicek, diverifikasi bahasanya, dicek and recheck tuh. Kira-kira ini isinya apa? Yang nyampein siapa? Tuh, harus tahu Pak. Jangan sampai kita dapat informasi kita nggak tahu nih orangnya tiba-tiba kita sebarin tuh. Muncul fitnah tuh. Kalau udah betul siang bawa orang kita lihat manfaatnya. Ini beritanya benar nih. Informasinya benar. Kira-kira kalau saya sharing nih manfaatnya sih? Tuh gitu Pak. Ada manfaatnya enggak nih? Kalau ada manfaatnya sharing. Kenapa? Itu bagian dari wakaf ilmu kita. Jadi kita kalau nggak bisa ngajar ke orang lain Pak, bisa dapat ilmu dengan nyebarin informasi yang baik-baik. Mau ngajar nggak bisa. Bahasa Arab pas-pasan. Dulu waktu belajar ngantuk mulu. Sehingga nggak bisa-bisa kan? Bukan berarti Anda nggak bisa ngajarin orang dengan cara itu. Tapi dengan cara yang lain. Kalau ada berita tentang cerita Rasulullah yang baik-baik, share di grup. Orang bosan, biarin aja orang bosan. Kalau orang buka itu, dia lihat ada 100 orang, Anda dapat pahala 100. Kalau dia terpengaruh, Anda dapat pahala lagi terpengaruh tuh. Enak enggak? Enggak perlu belajar tapi dapat pahala tuh. Tapi kalau berita itu enggak ada manfaatnya, apalagi berita entertainment Pak, perceraian artis, perselingkuhan artis, disebar di grup WA Masjid Nurul Iman. Nah, kan gak enak banget itu. Masjid yang disebarkan informasi tentang perselingkuhan artis. Jangan, gak ada manfaatnya. Itu diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu jadi furqan. Itu bagian yang kedua dari ayat ini. Sekarang bagian berikutnya apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan itu, maka hendaklah berpuasa. Di sini ayat mengatakan puasa itu ngelihat hilal. Bukan pakai hitungan. Perlu pahami ya? Puasa itu ngelihat bulan. Ya hilal sama. Saya bilang hilal, dibilang bulan. Saya bilang bulan, dibilang hilal. Akrab ilaih. Ngelihat bulan tuh, hilal. Jadi bukan dengan hitungan ya.
Boleh nggak hisab? Boleh, tapi memperkuat hitungan. Memperkuat ngelihat bulan. Kenapa? Rasulullah SAW pernah mengatakan sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan ngelihat bulan. Kalau pakai ru'ya dengan mata nih, kepala nih. Nggak mungkin kita pakai mata kepala sendiri nggak kelihatan. Pakai teropong. Alatnya ada, ilmunya ada. Nah, hisab itu membantu perhitungan terkait dengan melihat. Supaya jelas nih berapa derajat nih itu. Bisa dipahami nggak Pak? Di sini Al-Quran mengatakan, faman syahida, barang siapa yang melihat. Melihat apa? Syahra, bulan, hilal. Fal yasum, maka hendaklah dia berpuasa. Berarti kesimpulannya apa itu? Puasa itu ditetapkan awal Ramadannya dengan ru'yatul hilal. Kalau ternyata hilal itu nggak kelihatan nih Pak. Seperti sekarang kan bulan nih. Hujan mulu, nggak kelihatan, nggak muncul. Maka sempurnakan salasina yauman. Sempurnakan berapa hari? 30 hari. Itu namanya ikmal. Salasina yauman. Jadi sempurnakan menjadi 30. Ingat bulan Hijriah itu nggak ada yang 28. 29, 30. Kalau kita bulan Komariah, bulan apa kita? Masehi, itu ada 28. Bulan apa itu yang 28? Februari. Ada 31. Bulan apa? Januari. Agustus. Desember 31 ya? Desember. Kita nggak ada di 31 Pak. 29, 30. Kalau yang Masehi ada 28 ada 31. Menurut saya yang benar yang Hijriah. Nggak boleh ada perbedaan yang sampai signifikan begitu. Itu satu ya. Jadi kesimpulannya puasa itu harus dimulai dengan melihat bulan. Kalau bulan nggak kelihatan, sempurnain berapa hari? 30 hari. Itu fikihnya di situ Pak. Nah sekarang dijelaskan lagi di sini nih. Apa penjelasannya? Kata Allah, puasa jadi wajib bagi yang melihat bulan. Bagi siapa yang enggak wajib? Disebutkan oleh Allah, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang pertama yang enggak wajib marid, sakit. Nanti aku jelaskan. Yang kedua ala safarin, musafir. Fa iddatum min ayyamin ukhra, maka nanti akan dihitung puasanya di hari-hari lain, namanya qadha. Itu kenapa tuh qadha diberikan? Wa yuridullahu bikumul yusra, kata Allah alasannya Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, Allah enggak menginginkan kesulitan. Itu alasannya. Maka Islam itu enggak memberatkan, nanti kita jelaskan Pak. Nah, sekarang kita jelasin dulu nih. Apa yang dijelaskan? Yang pertama terkait dengan orang yang boleh tidak berpuasa. Kalau dia normal wajib puasa. Kalau dia tidak normal tidak wajib puasa. Siapa? Yang pertama orang yang marid. Orang yang marid macam-macam kondisinya. Nggak sama kondisi orang marid tuh. Kalau sakitnya itu sakit batuk-batuk, boleh nggak berpuasa? Ya jangan cuma batuk doang. Kok gue lagi sakit nih batuk, gue mau puasa. Emang lu aja maunya ngepuasa kan. Jadi jangan alasan batuk. Yang dimaksud sakit yang boleh tidak berpuasa itu kalau sakitnya itu kalau dia puasa bisa memperparah dia. Atau bisa memperlambat kesembuhan dia. Atau bisa menimbulkan bahaya buat dia tuh kalau dia puasa. Maka yang seperti itu boleh tidak puasa. Misalnya demam tinggi. Orang kalau demam tinggi kan harus minum obat Pak. Kalau nggak minum obat itu bisa semakin demam dia. Atau dia sakit berat tapi masih ada peluang sembuh. Kata dokter bisa sembuh. Nah yang seperti itu boleh tidak puasa. Tapi solusinya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nanti dia harus bayar ganti itu. Kapan gantinya? Setelah bulan Ramadan. Boleh nggak tanggal 1 Syawal?
Nggak boleh tuh. Berarti pas setelah 1 Syawal ente udah sembuh, maka puasa yang ditinggalin karena sakit dibayar. Jangan sunnah dulu Pak, anda puasa. Ganti yang wajib dulu. Ini enggak, yang sunnah diprioritaskan 6 hari. Yang wajib belum dibayar, yang wajib. Takdimul wajib ala sunnah. Dahulukan yang wajib daripada sunnah tuh. Itu ilmunya. Kalau tahu ilmunya enggak akan ketukar. Yang kedua, kata Allah, wa'au ala safarin. Sebelum masuk itu, kita bahas dulu. Orang sakit yang pertama harus bayar qada. Gimana kalau sakitnya itu enggak ada harapan sembuh? Dia sakit Pak, enggak ada harapan sembuh. Kalau dia puasa, bahaya. Misalnya apa? Gagal ginjal kronis. 1. Atau dia kanker stadium lanjut. Atau penyakitnya permanen. Mahnya permanen. Ada nggak orang penyakit mah permanen Pak? Ada. Kalau dia nggak makan, bahaya. Mah itu bahaya Pak. Yang seperti itu nggak wajib puasa. Dan nggak wajib mengqadha. Berarti wajibnya apa? Bayar fidyah. Gitu ya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, orang lansia. Umurnya udah 80-90 tahun. Kalau dia puasa repot nih. Maka enggak wajib puasa, enggak wajib qadha, bayar apa? Bayar fidyah. Nanti kita akan bahas fidyah. Yang berikutnya adalah kata Allah yang tidak wajib puasa, au ala safarin. Orang yang sedang berpergian jauh. Tapi ingat, syarat berpergian jauh itu bukan berpergian yang maksiat. Tapi berpergian yang mubah. Yang bukan maksiat. Jarak berpergian itu harus sudah memenuhi safar. Berapa jarak pergiannya? Antara 80 sampai 90 km. Nah, yang seperti itu boleh tidak puasa. Ustaz, saya ini masih kuat puasa, boleh berpuasa. Tapi kalau dia nggak berpuasa, boleh juga. Jadi itu pilihan. Biasanya orang lebih milih puasa itu. Misalnya perjalanannya jauh, naik pesawat. Naik pesawat capek nggak Pak? Nggak capek. 2,5 jam. Saya kalau ke Palu itu 2,5 jam. Itu nggak capek. Yang repot itu kalau perjalanan, kalau ngikut perjalanan Rasulullah. Apa tahu Rasul kalau perjalanan naik apa? Naik onta, padang pasir panas bulan Ramadan tuh. Yang seperti itu repot tuh. Maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau orang sekarang, au ala safarin, mau pergi ke Surabaya naik mobil. Biasanya orang milih puasa atau tidak puasa? Biasanya puasa Pak. Kenapa? Bayarnya susah. Nanti kita bayar di bulan lain, orang pada makan, kita puasa. Kan gak enak. Lebih bagus sama-sama puasa, nggak ada yang makan, kan enak tuh. Biasanya begitu. Kalau melakukan puasa sama-sama, biasanya nggak berat. Yang berikutnya adalah perempuan yang haid dan nifas. Itu nggak wajib puasa, tapi wajib qadha. Perempuan hamil. Nah, hamil ini ada 2 model. Ada orang yang khawatir dengan bayinya, ada khawatir dengan dirinya. Secara umum boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau alasan dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya, maka qadha nanti setelah bulan puasa. Tapi kalau dia khawatir terhadap bayinya, 2, qadha dan fidyah. Berarti kalau fidyah 30 hari dia nggak puasa, 30 dia harus memberikan makan kepada orang miskin. Itu namanya fidyah. Maka fidyah itu artinya tebusan. Fidah itu tebusan. Tebusannya itu berupa makanan atau ngasih uang lah, boleh juga. Makanan yang diberikan kepada siapa? Tadi kita sudah jelaskan orang-orangnya. Kepada siapa? Tentu kepada orang yang miskin dan fakir. Bedain fakir dan miskin Pak. Kalau miskin, hidupnya itu tidak melampaui standar. Misalnya seperti contoh, hidup di Jakarta 50.000 satu hari. Penghasilan dia, penghasilannya dia atas 25.000, di bawah 50.000, miskin. Ngerti nggak maksudnya? Tapi kalau orang fakir, tuh di bawah 25.000, itu fakir. Misalnya standar hidupnya 50.000, dia penghasilannya 20.000, fakir. Kenapa? Dia di bawah setengahnya. Berapa setengah dari 50.000, Pak?
25.000. Kalau di atas 25.000, di bawah 50.000 namanya miskin. Kalau dia di bawah 25.000 namanya fakir. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fakir dulu, baru miskin. Maka fidyah nggak boleh diberikan kepada orang kaya, nggak boleh. Orang kaya mau dikasih beras, Pak. Ente diketawain. Itu satu. Nggak boleh dikasih kepada anak istri kita. Gue nih nggak puasa ini karena masalah gue bayar fidyah lah. Gue kasih sama istri sama anak. Itu bukan fidyah, itu namanya nafkah. Nggak boleh. Dan juga nggak boleh buat orang tua. Orang tua itu wajib kita nafkahi. Yang diberikan adalah kepada orang fakir dan orang miskin. Kapan bisa diberikan? Di bulan Ramadan, saat dia nggak puasa ini dia bayar. Bisa diberikan setelah bulan Ramadan, boleh. Biasanya orang setelah bulan Ramadan, Pak. Ke bulan Ramadan agak repot. Tapi setelah bulan Ramadan, misalnya apa? 10 hari dia nggak berpuasa. Berapa kali dia harus kasih makan itu? Berapa hari? Dia 10 nggak puasa ini. Berapa dia harus kasih makan? 10 hari memberi makan satu orang miskin. Berapa ukurannya? Ukurannya itu 1 mud. Kalau dalam bahasa fikih 1 mud makanan pokok. Kalau kita hitung kepada bahasa kita kurang lebih 675 gram. Enggak sampai 1 kilo. Tuh. 1 hari kita kasih. Kita kasih tuh berapa ukurannya? Enggak sampai 1 kilo, 675 gram. Buat orang miskin kata mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi 2 mud, sekitar 1,5 kilogram. Tapi kalau kita mau sedekah sekaligus saja di situ, Pak. Kasih beras 1 mud sekitar 675 gram, kasih juga dengan uang lauknya supaya dia bisa makan enak, bukan beras doang. Emang enak makan nasi doang, Pak? Harus ada lauknya, kasihlah dan Indomie 1 kardus dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk uang, tinggal diuangkan. Kalau 1 porsi makanan kira-kira berapa rupiah? 25.000. 25.000 udah makan enak nggak tuh? Enak Pak ya? Padang lumayan kan? Padang udah pakai rendang tuh. 25.000. Berapa kali? Cukup 1 porsi makan cukup. Kenapa? Karena 1 porsi makan dianggap udah mengenyangkan 1 hari. Boleh nggak kalau kasih lebih? Ya nggak ada masalah. Tapi nggak boleh kurang. Kalau dihitung gini, 675 gram beras dikali 6 kali 10 hari. Karena 10 hari kita nggak puasa nih. Berarti jadi berapa kilogram? 6,75 kilogram beras. Atau diuangkan setara dengan 10 porsi. Berarti kalau kita uangkan sekitar 25.000 kali 10. Berapa itu? 250.000. Nggak berat kan? Nggak begitu berat. Nah, itu terkait dengan fidyah. Di dalam bahasa agama, fidyah dan qadha ini namanya rukhsah. Kalau kita belajar usul fikih, ada 2 tuh hukum. Namanya azimah, hukum asal. Misalnya puasa, hukum asalnya wajib atau mubah. Puasa Ramadan, wajib. Ketika ada sesuatu yang membuat dia tidak wajib, namanya rukhsah. Itu artinya keringanan. Di dalam Islam, keringanan itu banyak, Pak. Banyak. Misalnya ente pergi ke Surabaya. Surabaya, Jakarta jaraknya berapa kilo? Ustaz Mangsudi berapa? 630 kilo. Udah bisa kosor nggak? Bisa kosor nggak? Kosor jamaah bisa nggak? Bisa. Karena batasnya berapa sih yang bisa kosor jamaah? Antara 80 sampai 90 kilo. Berarti sudah boleh tuh. Nah, karena dia safar, maka dia dapat rukhsah. Itu namanya keringanan. Itu dalam Islam. Kenapa rukhsah itu diberikan? Karena kita ini terbatas kemampuannya. Dan Allah ngerti, Allah tahu. Maka Allah memberikan sesuatu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak membebani kecuali dia mampu.
Makanya ente nggak usah membebani diri sendiri dengan sesuatu yang berat. Gua mau sholat malam sampai bengkak nih kaki gua, jangan. Ada yang begitu kan? Rasulullah sampai bengkak, beda Pak. Rasulullah tuh beda dengan kita. Rasulullah sholat malam wajib. Kita sunnah. Bayangkan kalau Bapak diwajibkan sholat malam. Apa yang terjadi Pak? Setengah mati kita. Makanya sholat malam itu menjadi tidak wajib, tapi sunnah muakkadah. Kenapa? Karena nggak mungkin kita bisa melakukan semua orang. Rasulullah mampu. Kenapa Rasulullah sampai bengkak-bengkak di sholat tahajud? Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasul, kenapa engkau melakukan ini sampai bengkak-bengkak kakimu? Padahal kau sudah diampuni dosamu. Yang udah diampuni dosanya Pak. Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Apakah enggak boleh kalau saya menjadi orang yang bersyukur? Kenapa? Rasulullah pantas bersyukur. Pertama, Nabi. Allah memberikan banyak kemuliaan-kemuliaan kepada beliau. Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah SAW. Maka tidak heran kalau seandainya Rasulullah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mencontoh Rasulullah, tapi jangan membebani dengan sesuatu yang bisa membuat diri kita bahaya. Makanya boleh sholat malam. Kalau nggak bisa sampai berapa puluh rakaat, 2 rakaat boleh minimal. Dalam Al-Quran disebutkan, qumil laila illa qalila, au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ada kan? Awin kus minhu qalila, au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Pada waktu malam tuh bangun, sholat, meskipun sedikit. Maka kata Nabi, ente harus bangun sholat malam meskipun 2 rakaat. Boleh nggak ditambah? Auzid alaihi, ditambah boleh. Tapi kalau nggak bisa, 2 cukup. Witir, laksanakan witir. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Jangan sampai nggak pernah witir. Jangan sampai ninggalin witir, kata Mazhab Syafi'i. Kenapa? Dia sunnah muakkad. Tapi Mazhab Hanafi wajib tuh witir. Kalau nggak bisa 3, cukup 1. Berarti kalau kita sholat tahajud yang minimal berapa? 2. Tambah dengan witir minimal. Berarti kita orang minimalis. Semuanya mau minimal. Tapi kalau dikasih gaji maunya bukan minimal kan? Maksimal. Tapi bagi yang nggak mampu, minimal silakan. Jangan sampai ditinggal. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu Isya. Semoga pertemuan terakhir ini bisa memberikan keberkahan kepada kita. Kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan Allah kuatkan kita. Allah jadikan kita istiqomah untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya, dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Setelah nanti di bulan Ramadan tetap kita implementasikan nilai-nilai Quran. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.